Ini adalah pembahasan lanjutan dari anime Tensei Shitara Slime Data Ken berdasarkan Light Novel Volume 7. Part 1. Jadi bisa dibilang ini adalah spoiler. Kalau kalian tidak ingin di-spoiler, kalian boleh skip video ini. Langsung saja ke ceritanya. Laplace menceritakan kematian Clayman kepada para badut. Terlihat ekspresi kesedihan para badut. Anak laki-laki berambut hitam bilang kalau kematian Clayman adalah salahnya anak itu terlalu meremehkan Raja Iblis, makanya Clayman bisa dibunuh. Laplace bilang kalau semua adalah salahnya Laplace lah yang udah ngasih banyak saran ke Clayman, tapi Laplace juga bilang kalau Clayman bisa mati itu semua karena Clayman sangat lemah dan Clayman itu terlalu percaya diri dengan strateginya. Padahal Laplace sudah menyuruh Clayman untuk tetap waspada. Footman emosi karena Laplace berkata kasar tentang Clayman. Footman pun meninju Laplace. Kazarim menghentikan keributan. Kazarim bilang kalau Laplace gak perlu berpura-pura gak peduli dengan Clayman. Laplace bilang kalau dia masih belum dapat info tentang siapa yang telah membunuh Clayman. Laplace juga cerita kalau dia hanya beruntung bisa ngalahin Roy. Ketika Roy pakai kekuatan terkuatnya, Laplace melihat celah. Dan akhirnya dia bisa menang dari Roy, yang kekuatannya bahkan setara dengan Kazarim di masa lalu. Mereka semua sedang berdiskusi tentang markas Clayman yang telah dikuasai. Mereka juga terus berdiskusi tentang langkah apa yang harus mereka lakukan. Karena Rimuru telah mengambil semua harta Clayman, anak laki-laki itu pun merencanakan sesuatu. Sekarang yang masih ada di tempat Walpurgis hanya Rimuru, Guy, Dino, Ramirez, dan Dagruel. Untuk Leon dan Ruminas mereka sudah pergi. Para Demon Lord masih ada di Walpurgis dan mereka semua berpesta. Setelah itu Rimuru pun pulang ke Tempest. Saat sampai, Rimuru pun disambut oleh para bawahannya. Anehnya, Diablo tahu semua kejadian tentang Walpurgis. Padahal Rimuru belum memberitahu informasi apapun. Ternyata pelakunya itu Veldora. Veldora mau ngasih semua informasi dengan imbalan kalau dia dikasih 3 makanan pencuci mulut ketika di Tempest. Rimuru sekarang ada di suatu ruangan. Rimuru bertanya kepada Diablo, apakah Diablo sudah mengembalikan 3 sandera dengan baik? Jadi Diablo di sini disuruh sama Rimuru untuk menjalankan rencana supaya Yumu bisa menjadi raja di Farmus. Diablo bilang kalau Sion telah mengubah para sandera menjadi gumpalan daging. Sion menjadikan para sandera sebagai uji coba dari skill cook miliknya, dan dia memotong-motong tubuh para sandera seperti memotong makanan. Tentunya gumpalan daging itu enggak mati dan itu semua karena berkat skill dari Sion. Diablo tidak mau mengembalikan para sandera ke negara mereka dengan kondisi berbentuk seperti gumpalan daging. Diablo pun menyembuhkan bentuk fisik para sandera walaupun awalnya agak ribet. Tetapi Diablo berhasil mengembalikan bentuk para sandera. 3 sandera itu adalah Razen, Raja Farmus dan Rayheim. Diablo pun menyembuhkan Razen dan Rayheim. Sedangkan Raja Farmus masih berbentuk gumpalan daging. Walaupun begitu mereka bertiga bersumpah setia kepada Diablo. Diablo juga diam-diam masang skill supaya kalau ada yang berkhianat maka Diablo akan segera mengetahuinya. Di Farmus sekarang para bangsawan maupun para menteri, mereka semua kaget ketika raja mereka menjadi gumpalan daging. Oh ya, di sini Razen dapat beberapa tugas dari Diablo. Yang intinya tujuan akhir dari tugasnya adalah menjadikan Farmus sebagai negara boneka. Diablo juga membuat beberapa koneksi dengan beberapa bangsawan dari Farmus. Tentunya bangsawan itu dikenalkan sama Fus. Di tengah keributan yang terjadi, Razen pun menjelaskan semua yang terjadi. Razen berkata kalau dia dan raja bisa selamat. Itu semua karena Yomu bernegosiasi dengan Rimuru, dan Yumu sebentar lagi akan datang untuk menyembuhkan kondisi raja. Oh iya, Razen di sini tidak mengatakan kalau semua orang telah dibantai dengan keji oleh Rimuru. Razen cuma berkata kalau semua pasukan tiba-tiba lenyap dan setelah itu Veldora pun bangkit. Intinya Razen cerita kau pasukannya lenyap atau menghilang. Cerita Razen memang sulit dimengerti. Mendengar cerita Razen,
Para bangsawan hanya terdiam. Para bangsawan pun berkesimpulan kalau lenyapnya pasukan itu semua karena untuk tumbal membangkitkan Feldora. Tidak lama kemudian Yumu dan partinya pun datang ke istana. Tentunya di antara parti Yumu ada Diablo yang ikut dalam rombongan. Melihat Yumu, para bangsawan menjadi tidak percaya dengan cerita yang diceritakan Razen, dan terjadilah keributan. Tapi Reyehim menenangkan suasana. Reyehim cerita bahwa kejadian perang Farmus melawan Tempest terjadi sangat sengit. Kekacauan di medan perang membuat Feldora bangkit kembali. Feldora memusnahkan semua pasukan Farmus dan hanya tersisa Reyehim, Razen, dan Raja. Ketika Feldora ingin membunuh mereka, tiba-tiba datanglah Rimuru. Rimuru menggunakan Dryad sebagai penerjemah untuk berbicara dengan Feldora, sampai akhirnya amarah Feldora pun berhasil dihentikan. Dryad dibawa ke cerita, supaya para bangsawan semakin percaya dengan cerita yang telah dibuat, karena Dryad dikenal sebagai penjaga tanah milik Feldora ketika Feldora tersegel. Selain itu dia juga punya bahaya tingkat A. Para bangsawan akhirnya percaya dengan cerita yang dibuat. Yumu pun mulai berbicara. Yumu bilang sejak dia membunuh Orc Lord, dia pun berteman dengan Rimuru. Sebelum Yumu cerita lebih jauh, ceritanya dihentikan oleh seorang bangsawan bernama Carlos. Carlos masih menganggap kalau Yumu adalah rakyat jelata yang tidak layak untuk ikut rapat. Bangsawan itu juga mulai menghina Rimuru. Diablo sebenarnya ingin membunuh bangsawan itu, tapi dia ingat dengan perintah Rimuru dan Diablo pun akhirnya kembali tenang. Kalau kalian suka dengan video Mimin, jangan lupa subscribe, like and share ya, biar Mimin semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Apabila ada kata yang tidak berkenan Mimin mohon maaf. Terima kasih dan see you.